Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk ke bab momentum dan impuls. Ini adalah video part yang pertama, yaitu subbab konsep momentum dan impuls. Pada bab momentum dan impuls ini, kita bagi menjadi 3 subbab, yaitu konsep momentum dan impuls, kemudian subbab B hukum kekekalan momentum, dan subbab C yaitu tumbukan. Nah, yang akan kita bahas pada video kali ini adalah tentang yang subbab A, yang terdiri dari momentum, impuls, dan hubungan antara momentum dan impuls. Kita bahas terlebih dahulu yang subbab A, yaitu konsep momentum dan impuls. Yang pertama ada momentum. Apa itu momentum? Momentum itu adalah ukuran kesukaran untuk memberhentikan gerak suatu benda. Nah, kalau misalkan ada sebuah truk dan sebuah mobil sedan, yang mana masanya itu pasti massa truk lebih besar daripada massa sedan. Sedangkan kecepatannya kita buat sama. Maka yang mana yang lebih sulit untuk dihentikan? Pasti truk yang sukar untuk dihentikan. Kalau sekarang mobilnya kita buat 2 mobil sedan, artinya massanya sama, namun kecepatannya kita buat beda. Kecepatan mobil sedan yang hitam kita buat lebih besar daripada yang merah. Sehingga mana yang paling sukar untuk dihentikan? Yang paling sukar untuk dihentikan adalah yang kecepatannya lebih besar. Mobil sedan hitam ini yang lebih sukar untuk dihentikan. Dari ilustrasi ini berarti kita bisa mengatakan bahwa momentum itu dipengaruhi oleh massa dan kecepatan. Sehingga P sama dengan massa dikali kecepatan, M dikali V, di mana M-nya tadi massa dengan satuan kilogram, V-nya adalah kecepatan dengan satuan meter per sekon, sehingga momentum satuannya adalah kilogram meter per sekon. Nah, momentum ini merupakan besaran vektor ya. Dia termasuknya besaran vektor, sehingga arahnya itu searah dengan arah kecepatannya. Untuk momentum satu dimensi, bisa disepakati misal kalau suatu benda bergerak ke kanan, maka dikatakan momentumnya itu bernilai positif karena kecepatannya bernilai positif. Bisa juga bergerak ke kiri, maka momentumnya nilainya adalah negatif. Sekarang kalau dua vektor momentum itu membentuk sudut seperti pada gambar ini. Jadi ada vektor momentum 1 dan vektor momentum 2 yang membentuk sudut. Maka untuk resultan momentumnya itu bisa dicari dengan rumus cosinus seperti yang ada di bab vektor. Nah, rumus cosinusnya seperti ini. Besarnya P sama dengan akar P1 kuadrat ditambah P2 kuadrat ditambah 2 kali P1 P2 cos theta. Nah, di sini ada contoh soal yang pertama. Benda A ini massanya 4 kg. Nah, kita langsung tulis massa A sama dengan 4 kg. Bergerak dengan kecepatan 3 meter per sekon. Berarti VA sama dengan 3 meter per sekon. Arahnya sumbu X positif. Nah, PA arahnya sumbu X positif. Benda B yang massanya sama dengan benda A bergerak dengan kecepatan 4 meter per sekon. Berarti massa B itu juga 4 kg, kecepatannya B sama dengan 4 meter per sekon. Nah, yang ditanyakan besar momentum A, berarti yang A ini berapa momentum A, kemudian yang B besarnya momentum B berapa. Nah, yang C besar resultan momentum A dan B, berarti sigma P nya berapa. Nah, kita jawab di sini. Yang A, momentum itu kan sama dengan massa dikali dengan kecepatan. Berarti massa A dikali dengan kecepatan A sama dengan massa A-nya 4 kg, VA-nya adalah 3. Nah, berarti sama dengan 12 kg meter per sekon. Ini yang momentum A. Yang B, momentum B sama dengan massa B dikali dengan VB. Sama dengan massa B-nya 4, VB-nya 4 juga. Berarti sama dengan 16
kg meter per sekon. Nah, sekarang yang C. Karena ini membentuk sudut, berapa sudutnya? Ini adalah 90 derajat. Kita bisa pakai rumus kosinus yang tadi. Maka P atau sigma P sama dengan akar PA kuadrat ditambah PB kuadrat ditambah 2 kali PA dikali PB cos theta. Nah, sama dengan akar PA-nya adalah sudah kita dapatkan 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat ditambah ini ditambah 2 kali 12 kali 16 kali cos 90 itu berapa? Cos 90 itu 0, berarti 0 kali berapapun kan 0, sama dengan akar 12 kuadrat itu berapa? 144 ditambah 16 kuadrat 256, berarti sama dengan akar 400. Nah, sama dengan 20 kg meter per sekon. Yang kedua ada impuls. Apa itu impuls? Misal ada orang yang menendang bola dengan gaya F. Nah, dengan waktu yang bersentuhannya itu kan waktunya delta T, katakanlah delta T. Maka gaya kontak yang bekerja ini disebut sebagai gaya impulsif. Atau F-nya tadi adalah gaya impulsif. Kalau kita gambarkan dalam grafik, kira-kira seperti ini, grafik antara gaya dan waktunya. Nah, kenapa kok di sini gayanya itu kan grafiknya seperti ini? Berarti gayanya berbeda dong. Nah, gayanya misalkan gaya ketika awal bersentuhan dengan bola, kaki dengan bola pada beberapa waktu yang singkat. Ini misalkan berbeda. Jadi ketika bersentuhan itu semakin lama semakin besar gayanya, habis itu bolanya menjauh sehingga gaya kontaknya menjadi berkurang. Karena waktunya sangat singkat, maka bisa kita gunakan pendekatan gaya impulsif rata-rata atau F-bar. Nah, kita gunakan F-bar atau F rata-rata. Nah, gaya impulsif rata-rata yang diberikan selama selang waktu delta T inilah yang disebut sebagai impuls. Nah, sehingga secara matematis impuls sama dengan F bar dikali delta T, atau bisa juga dengan I sama dengan F kali delta T, di mana delta T-nya adalah selang waktu dengan satuan sekon, F bar itu adalah gaya impulsif, atau bisa ditulis juga F, artinya dianggap gayanya itu sama selama beberapa waktu yang singkat tadi, dan I-nya adalah impuls dengan satuan Newton sekon. Ingat, karena F itu kan gaya itu besaran vektor, sehingga impuls juga adalah besaran vektor yang arahnya searah dengan arah gaya impulsif tadi. Nah, dari grafik ini kita juga bisa mencari impulsnya dengan menentukan luas daerah di bawah kurva FT. Dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya ada banyak pengaplikasian dari impuls. Salah satu contoh konsepnya adalah terkait impuls yang dikerjakan pada kita. Nah, sebenarnya yang menyebabkan rasa sakit itu bukan impulsnya ya, tetapi gaya impulsif F tadi. Nah, prinsipnya gini, kalau misalkan besar impuls sama, nah impuls yang berlangsung dalam waktu kontak yang lebih lama, itu akan menghasilkan gaya impuls yang lebih kecil. Kok bisa? Nah, I kan sama dengan F kali delta T. Berarti F itu kan sama dengan I per delta T. Kalau delta T-nya dibuat lebih lama, artinya dibuat lebih besar, maka F-nya menjadi lebih kecil, kan berbanding terbalik. Sedangkan kalau delta T-nya dipersingkat alias diperkecil, maka F-nya menjadi besar, menjadi lebih sakit. Nah, gitu. Contoh penerapannya adalah pada sistem airbag di mobil, yang gunanya adalah untuk mengurangi cedera fatal ketika terjadi tabrakan. Prinsipnya sama dengan tadi. Impulsnya sama, akan tetapi waktu kontak itu dibuat lebih lama. Kalau delta T-nya lebih lama, maka F-nya lebih kecil. Nah, sehingga rasa sakitnya atau cederanya menjadi berkurang. Contoh lainnya adalah mengapa kok palu itu terbuat dari logam. Tujuannya adalah untuk mempersingkat waktu kontak. Delta T-nya dibuat lebih singkat, sehingga gaya impulsifnya atau gaya impuls F tadi menjadi lebih
besar. Yang ketiga, bagaimana hubungan antara momentum dan impuls? Kalau ada impuls yang dikerjakan pada suatu benda, maka itu akan menyebabkan perubahan momentum pada benda tersebut. Misal, ada sebuah bola yang menggelinding ke kanan dengan kecepatan V1. Kemudian, ditendang oleh seseorang sehingga menyebabkan bola tadi berbalik arah, sehingga kecepatannya berubah menjadi V2. Maka di sini berlaku hukum 2 Newton, yaitu F sama dengan M kali A. Karena F-nya tadi berbeda-beda, maka kita buat pendekatan F rata-rata atau F bar, sehingga A-nya juga A bar atau A rata-rata. A rata-rata itu kan delta V atau perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu atau selang waktu. Perubahan kecepatan itu kan V2 min V1. Maka kalau kita kembalikan ke rumus yang tadi, F sama dengan M kali A, A-nya kita ganti dengan V2 min V1 per delta T, kemudian delta T-nya ini kita pindah ke ruas kiri, sehingga F kali delta T sama dengan M kali V2 min V1. Nah, F kali delta T itu kan impuls, sehingga impuls sama dengan M V2 min M V1. Massa dikali kecepatan itu kan momentum, berarti I sama dengan momentum 2 dikurangi momentum 1. Kalau P2 min P1 itu berarti kan selisih momentum. Nah, I sama dengan delta P. Impuls sama dengan perubahan momentum. Ini disebut juga sebagai teorema momentum impuls. Kemudian impuls tadi kan F dikali delta T, ya kan? F berarti F kali delta T sama dengan delta P. Atau bisa juga dirubah dalam bentuk F sama dengan delta P per delta T. Nah, inilah yang dinamakan rumus hukum 2 Newton dalam bentuk momentum. Contoh soal yang kedua, sebuah bola bermasa 0,15 kg, berarti massa bolanya sama dengan 0,15 kg. Pada permainan softball, dilempar mendatar ke kanan dengan kelajuan 20 meter per sekon, berarti ini sebelum dipukul. Berarti V1 sama dengan 20 meter per sekon. Setelah dipukul, bola bergerak ke kiri, berarti arahnya berlawanan. Berarti V2 itu sama dengan negatif, karena yang kita buat patokan adalah ke kanan positif, ke kiri negatif. Sehingga V2 sama dengan min 20 meter per sekon. Yang ditanyakan, berapakah impuls yang diberikan oleh kayu pemukul pada bola? Berarti yang A, impulsnya berapa? Kemudian yang B, jika kayu pemukul dan bola bersentuhan selama 0,8 milisekon. 0,8 milisekon. Berarti yang ditanyakan adalah berapakah gaya rata-rata yang diberikan kayu pemukul pada bola? Berarti F-nya berapa? Ketika delta T-nya sama dengan 0,8 milisekon. Milisekon itu berapa? Sama dengan 0,8 dikali 10 pangkat min 3 sekon. Berarti sama dengan 8 kali 10 pangkat min 4 sekon. Nah, yang C yang ditanyakan adalah berapa percepatan rata-rata bola selama bersentuhan dengan kayu pemukul? A barnya berapa? Kita jawab di sini. Jawab yang A. Yang A ditanyakan impuls. Impuls itu kan sama dengan delta P. Berarti sama dengan massa dikali V2 min V1, selisih atau delta V-nya. Sehingga sama dengan massanya 0,15. 0,15 V2-nya sama dengan min 20. Min 20 V1-nya 20. Berarti sama dengan 0,15 dalam kurung min 40. Berarti impulsnya sama dengan negatif min 6 Newton sekon. Nah, arahnya min ini berarti impulsnya kemana arahnya? Arahnya ke kiri. Nah, arahnya ke kiri. Yang B ditanyakan berapa gayanya. Kalau kita tadi sudah tahu impulsnya, impuls itu kan sama dengan F dikali delta T.
Berarti F sama dengan impuls dibagi dengan delta T. Sama dengan impulsnya adalah min 6. Delta T-nya adalah berapa? Delta T-nya 8 dikali 10 pangkat min 4. Berarti sama dengan negatif 0,75 dikali 10 pangkat min 4-nya kita pindah ke kanan, pindah ke atas maksudnya. Berarti di sini adalah 10 kali 4. Berarti sama dengan min 7500 Newton. Nah, min 7500 Newton. Gayanya arahnya berlawanan atau ke kiri. Yang C, yang ditanyakan adalah berapa percepatan rata-rata bola selama bersentuhan dengan kayu pemukul. Nah, hukum kedua Newton, F sama dengan M dikali A. Berarti A sama dengan F per M. F-nya itu udah dapat min 7500. Dibagi masanya adalah 0,15. Hasilnya adalah min 50.000 meter per sekon kuadrat. Min berarti dia berlawanan ya, arahnya ke kiri. Nah, biar lebih paham, silahkan di pause videonya dan dikerjakan soal latihan 1, soal latihan 2, dan soal latihan 3. Untuk yang soal latihan 3 ini ada kaitannya dengan gerak parabola. Tipsnya adalah tentukan terlebih dahulu kecepatan awalnya, yaitu kecepatan awal. Kecepatan awal ini kan digerakkan, dipukul ke sana. Kemudian kita bisa pakai bantuan yang panjang AC. Panjang AC udah diketahui 5 meter, berarti X sama dengan V0 cos alfa dikali T. T-nya adalah T siapa? T dari B ke C. Nah, dari sini kalian akan bisa mendapatkan V0-nya. Baru kemudian diterapkan di rumus teorema momentum impuls tadi, sebelum pas waktu tumbukannya di sini. I sama dengan delta P tadi. Demikian untuk subbab yang A, konsep momentum dan impuls. Silahkan dilanjutkan ke video part yang kedua untuk belajar tentang hukum kekekalan momentum. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.